Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Soleh, guru di SD Negeri 1 Sumber Agung, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan belajar yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sedangkan yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada modul 1, kita akan belajar mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Lanjut di modul 2, kita akan belajar mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita untuk mengisi masa depan. Berikutnya, pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Mengenai praktik mengajar, apakah sudah cukup kita menyiapkan murid di masa depan dengan cara mendidik dan mengajar kita selama ini? Sedangkan berikutnya, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Seharusnya, pendidikan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Materi di modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 bagian penting dalam modul 3 ini, yaitu kodrat manusia dan asas Trikon. Adapun kodrat manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kodrat murid. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru,
perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Asas Trikon. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon atau kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Lanjut pembelajaran di modul 4. Kita belajar untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 materi yang akan kita pelajari di modul 4. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sedangkan materi pada modul 5, kita belajar tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 topik pada modul 5, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sedangkan materi yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian aksi nyata yang sudah saya coba buat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.